Ratusan warga dua desa Curah Tulis dan Tongas Wetan langsung melakukan blokade jalur Pantura dengan cara meletakkan ranjang bambu dan puluhan motor di tengah jalan raya Tongas, Probolinggo, Jawa Timur. Polisi langsung bertindak tegas dengan cara membubarkan paksa aksi demo tersebut. Akibatnya, kericuhan pun tidak terhindarkan, aksi saling dorong dan perkelahian spontan pecah. Aksi nekat ini dipicu kelangkaan pupuk jenis urea dan ZA yang terjadi sejak 2 pekan terakhir. Kelangkaan tidak hanya pupuk subsidi, namun juga yang non-subsidi. Sisa pupuk yang masih tersedia di kios pun pendistribusiannya carut-marut. Masalah blokade jalan, kayak saya datang lebih terakhir ya. Tadi Pak Kades Suherman sudah koordinasi dengan kepala gudang. Namun tanggapan kepala gudang agak kaku. Akhirnya warga ada di luar. Kita tidak tahu kalau warga sudah ada di jalan. Bukan dari desa, dari kepala desa yang nyuruh, atasan inisiatif warga sendiri. Sementara pihak gudang yang mensuplai pupuk ke distributor dan kios mengaku kelangkaan pupuk merupakan buntut kebijakan pemerintah. Kabupaten Probolinggo yang pada 2011 mendapatkan jatah pupuk subsidi 52.000 ton kini hanya memperoleh 35.803 ton. Hal ini berdampak pada penyaluran pupuk subsidi ke 8 distributor dan 48 kios yang tersebar di 24 kecamatan. Pihak gudang berjanji akan menambah jatah kiriman pupuk di Kecamatan Tongas. Nah, itu urusan pemerintah pusat itu. Saya bukan kapasitas saya menjawab. Saya bisa menjawab sesuai dengan pengetahuan saya. Bukan dari pupuk Kaltim. Pak, informasinya yang tidak memiliki SIUP justru mendapatkan alokasi pupuk ini. Mereka yang punya SIUP justru dikirim gitu. Gimana itu, Pak? Itu sebenarnya tidak ada distributor yang ngirim, yang tidak punya SIUP itu dikirim, tidak ada. Itu itu bentuk ilegal. Itu bisa ya kena pidana. Bisa pidana. Makanya untuk menghindari jatuhnya korban, sejumlah perwakilan pendemo akhirnya diterima pihak perwakilan gudang pupuk sebagai langkah mencari solusi terbaik bagi para petani. Massa mengancam akan melakukan aksi lebih besar jika pihak gudang tak menepati janjinya. Ya, kembali bersama kami di Lobi Belajar Lebih Memahami, dan topik pada malam hari ini adalah petani mencari pupuk bersubsidi. Lobi malam hari ini bekerja sama dengan Diskominfo Provinsi Jawa Timur, dan bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami, Anda bisa menghubungi nomor telepon 031 582 596 54. Terakhir tadi saya mencoba melempar satu pertanyaan, kalau memang pupuk tidak langka, tapi apakah mungkin ini ada indikasi pupuk yang seharusnya bersubsidi untuk petani digeser untuk perkebunan yang seharusnya tidak mendapatkan pupuk bersubsidi? Dari Pak Cipto dulu. Jadi perkebunan itu ada dua, Pak. Perkebunan rakyat dan perkebunan yang dikelola secara perusahaan. Kalau yang rakyat itu kan antara 1 sampai 2 hektar maksimal ya. Tapi kalau sudah 10 hektar ini bukan rakyat lagi, 15 hektar bukan rakyat lagi, itu sudah badan hukum gitu ya. Nah itu, jadi kalau ya kita logika aja lah, Pak. Di mana terjadi disparitas itu pasti akan terjadi. Pak Cipto pernah menemukan kasus semacam ini? Ya, saya belum arah ke sana, cuma dugaan itu pasti ada. Ya, disparitas harga itu akan menarik. Loh, jangan kan pupuk bensin aja orang tertarik kok. Karena terjadi subsidi dan subsidi untuk industri dan untuk BBM yang kita beli, kan orang tertarik. Tiap hari baca koran ketangkep gitu loh. Ya, kembali pada masalah pupuk ini. Jadi kalau harapan saya kan begini. Dalam tahun anggaran ini, 2014 ini kan masih ada sisa toh sampai Desember. Kalau bulan Juni habis, ya ditarik yang bulan Juli. Nah, nanti bulan Juli masih kurang, tarik aja Agustus terus, supaya kebutuhan petani itu jangan sampai kekurangan. Kalau kekurangan mereka ya, karena pupuk ini penggunaannya kan harus 6 tepat, tepat waktu, tepat dosis, tepat harga. Nah ini kalau udah nggak tepat waktu, ya produksi menurun salah satu. Produksinya menurun ya, pasti. Pak ya? Terancam gagal juga. Iya, karena penggunaan pupuk itu kan, kalau padi kan ada 3 fase ya. Vegetatif, primordia, matang susu. Ini harus tepat penggunaannya pupuk ini. Kalau enggak, ya enggak efektif penggunaannya. Pak Ali, untuk sampai saat ini kondisinya seperti apa sih di Jawa Timur untuk jumlah pupuknya sendiri? Apakah masih mencukupi atau memang sudah sangat kritis sekali, Pak Ali? Sampai bulan Juli ini masih cukup. Jadi urea saja rata-rata serapan di kabupaten 60-70% dari total alokasi 865.700 ton. Nah, jadi masih ada sisa untuk bulan
Agustus, September, Oktober, November, Desember. Kalau terjadi seperti yang di paket berita tadi di Probolinggo, sampai petani sampai mendatangi langsung ke gudang pupuk untuk meminta pupuk? Nah, ini memang barangkali ada untuk kekurangan itu berapa, luas tanamnya berapa, ini bisa tadi seperti disampaikan tadi bahwa harus ada penggeseran, realokasi antar waktu tadi. Jadi kalau kekurangan di bulan Juli ini bisa diambilkan di bulan Agustus. Oke, baik. Saya juga sudah mendapatkan satu artikel lagi ini Pak. Saya ambil dari tribunnews.com. Judulnya adalah penambahan pupuk bersubsidi harus diikuti pengawasan. Ini diambil pada 12 Mei 2014. Dalam artikel ini disebutkan bahwa ketika masa pemupukan di akhir musim hujan dan musim kemarau pertama, petani kesulitan mendapatkan pupuk, terutama urea untuk tanaman padi. Ini terjadi di petani di Jember, Madiun, Tuban yang mengeluhkan kelangkaan pupuk. Kalau untuk selama ini Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida sendiri, menurut Pak Dono? Jadi gini, sebenarnya kelangkaan ini kan ada 3 faktor utama ya. Satu, jumlah alokasi kurang dari kebutuhan lapangan. Satu sudah benar ya Pak? Kedua, ya? Kurang. Panic buying. Yang ketiga, terlambatnya pembuatan perda mengenai alokasi. Itu juga membuat teman-teman di lapangan itu baik pergudangan nggak berani mengeluarkan, belum ada perdanya. Yang keempat yang paling utama adalah serangan hama. Letusan gunung berapi Kelut. Ketiga, kita saat ini ada penambahan tanaman area hampir 37.000 hektar. Itu pasti butuh pupuk. Apalagi nanti kalau Damdan dan juga waduk-waduk kita yang ada di Lamongan, Bojonegoro, Tuban sudah beres, pasti ada penambahan. Inilah yang saya sampaikan ke Jakarta. Memang saya kemarin ke Jakarta juga menyampaikan, kenapa sih kalau bicara pupuk itu kok pemerintah pusat kok alot sekali? Hanya 21 triliun. Kalau kita bicara subsidi BBM itu hampir 300 triliun. By name, by address siapa yang beli itu nggak jelas. Tapi kalau bicara pupuk itu by name, by address, by area, by produk itu ada. Kemudian untuk pengawasan pendistribusian sudah bagus. Kalau pengawasan Mas, ini kan sudah kita niru pada waktu kasus minyak tanah. Warna sudah berubah. Yang subsidi warnanya pink, yang tidak subsidi warnanya putih. Tapi kan ada orang pintar kemarin sampai dirubah warnanya, yang bersubsidi dijual menjadi tidak bersubsidi, tertangkap kan. Tapi sudah sampaikan kepada Petrokimia sama pupuk Indonesia, sudahlah dirubah lagi. Warnanya jangan sampai bisa ditiru. Tetapi yang paling utama adalah kebijakan politik siapapun presidennya nanti harus berani mengambil sikap bahwa tetap harus disubsidi kepentingan petani. Hanya 21 triliun dari total anggaran belanja APBN hampir 2.000 triliun kok. Nah, ini kenapa kok DPR RI itu sulit sekali kalau bicara subsidi pupuk, sulit sekali, padahal BBM 300 triliun. Kalau dari pusat tidak ada sikap yang nyata begitu ya Pak untuk menambah subsidi. Apakah dari pemerintah Jawa Timur sendiri tidak ada menciptakan perda sendiri khusus untuk? Jadi gini Mas, ini, Pak, kita sudah membuatkan perda, tapi perdanya kan perda pupuk organik. Tujuan saya untuk menaikkan kualitas tanah kan, yang dari 2 menjadi 4 atau 5. Sebenarnya kunci utama saat ini sebenarnya HET. Beranikah pemerintah pusat menaikkan HET? Daripada sebetulnya petani itu kan pinginnya kalau tak ada kenaikan, tapi pupuknya ada. Jangan sampai sudah naik, nggak jelas pupuknya nggak ada, itu repot. Pupuk Indonesia sudah menjanjikan kepada kita, dia ketersediaan cukup. Cuma harus ada kebijakan politik yang dia harus mengeluarkan itu dengan by name by address-nya. Kalau tidak, dia kena BPK nanti. Kalau dari hasil kunjungan Anda dan juga rekan-rekan dari Komisi B ke Jakarta kemarin, apakah sudah terlihat satu sikap nyata untuk memberikan alokasi yang berlebih untuk masalah pupuk ini? Kemarin kita waktu ke Dirjen Anggaran 3 sudah ada kepastian. PAPBD ini alokasi diberikan, ya kan? Ya, APBN. Cuma masalahnya anggarannya tetap Mas. Anggarannya tetap ya, tidak diubah ya. Tapi kalau anggaran tetap, HET-nya tetap, saya berani taruhan pasti jumlah pupuknya tidak ada nanti. Jadi, makanya harus ada berani mengambil keputusan politik. HET dinaikkan atau anggaran sampai saat ini tidak ada keberanian politik ya? Tergantung Kementerian Pertanian. Baik. Pak Cipto, mengapa fenomena ini selalu terjadi setiap musim tanam Pak Cipto?
Dijawabnya nanti ya Pak Cipto, karena kita harus jeda dulu. Dan bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami, Anda bisa menghubungi nomor telepon 031 582 596 554. Lobby akan segera kembali sesaat lagi.